Kalau ditanya, apakah aku pernah mencintai seseorang yang gak bisa aku miliki? Jawabannya iya. Aku punya pengalaman pahit di mana aku jatuh cinta pada seseorang yang nyatanya tidak pernah bisa aku miliki. Menyesakkan bukan? Tentu saja, karena aku sadar seberapapun besarnya cinta yang aku berikan, seberapapun besarnya pengorbanan yang aku lakukan, tetap saja dia tidak akan menjadi milikku. So, kembali lagi bersama akun YouTube menurut gue. Kali ini aku akan membahas mungkin dari pertanyaan aku sendiri ya. Kenapa ya kebanyakan orang tertarik sama seseorang yang nggak bisa dia raih? So, tonton sampai akhir supaya dapet insight-nya. Sebenarnya pengalaman seperti ini pasti bukan hanya aku saja yang pernah merasakannya. Kamu atau orang di luar sana mungkin pernah, misalnya mencintai idola di sekolah atau penyanyi, aktor, bahkan idol. Atau mungkin kamu pernah mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Wow, ngeri kan? Orang yang berbeda agama dan seseorang yang dibenci oleh orang tua kalian. Memang gak ada alasan logis mengapa kita cenderung mencintai seseorang yang gak bisa kita miliki. Yang dirasakan hanyalah kebahagiaan semu yang berujung pada sakit pada akhirnya. So aku merefleksikan diri dan berpikir dan mencari referensi di artikel-artikel yang menurut akun ini ya sebagai sudut pandang alasan yang kenapa kita bisa jatuh cinta kepada orang yang tak bisa kita miliki. So, langsung aja. Sebenarnya pertanyaannya sih simpel aja sih. Sebenarnya kenapa sih kamu kok suka sama dia? Ya mungkin jawabannya ya terobsesi pada sosoknya. Terkadang kita mungkin gak bisa membedakan perasaan yang sedang bergemuruh di hati kita. Apakah memang cinta atau ternyata hanyalah obsesi semata? Bisa jadi sebenarnya kita hanya terobsesi kepada dia karena ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Contohnya seperti saat kita mencintai seseorang public figure atau idol yang rasanya jauh dari jangkauan kita, tapi kita tetap terobsesi kepadanya meski tahu bahwa kita tidak mungkin bisa kita miliki ya kan. Bukan juga kepada idol-idol atau public figure, biasanya juga kepada teman-teman yang high value-nya. Jadi kita merasa insecure bahwa ya udahlah kita nggak bisa miliki dia dan hanya bisa menyukai dia. Dan kita juga biasanya lebih tertarik pada apa yang kita tidak bisa miliki. Pastinya pernahlah mendengar rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Ya kalau kalian pernah mendengar ini ya memang sudah sifatnya manusia, bahwa sesuatu yang kita tidak miliki akan terlihat lebih indah dan menggoda. Sama halnya ketika mencintai seseorang yang jelas-jelas tak bisa kita miliki. Misalnya ya kebanyakan kamu mencintai kekasih sahabat kamu sendiri. Bisa jadi kamu mencintainya karena kamu merasa dia adalah sosok berharga yang pantas dicintai. Rasa ketertarikanmu juga kian meningkat jika kamu tidak kunjung menemukan orang lain yang bisa menyamai kualitas seperti dalam dirinya. Sesuatu yang berharga tidak datang dengan mudah karena segalanya butuh perjuangan kan. Manusia pada dasarnya senang tantangan dan senang jika kita menang. Semakin sulit seseorang didapatkan, maka kita akan semakin menginginkannya karena menganggapnya berharga. So, ini bisa aku artiin adalah semakin ditolak dan semakin tertantang. Itu alasan yang mungkin berikutnya atau salah satunya. Dan tidak banyak juga di luar sana yang ingin menaikkan harga diri karena mencintai atau menyukai orang yang tidak bisa kita miliki. Alasan lain mengapa kita cenderung
mencintai seseorang yang tak bisa kita miliki ialah karena mungkin kita ingin menaikkan harga diri ketika kita bisa mendapatkan seseorang yang diinginkan atau seseorang yang diidamkan oleh orang lain. Kita akan merasa lebih percaya diri dan harga diri kita pun semakin meningkat. Biasanya juga karena rendah ya rasa percaya diri. Jadi ketika seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah cenderung pesimis duluan untuk bisa mendekati orang yang dia sukai atau dia cintai. Misalnya kita mencintai seseorang idola di sekolah atau teman-teman setongkrongan, kita merasa banyak perbedaan dan tidak sepadan dengan si dia. Sejak awal kita sudah membangun tembok yang menanamkan mindset bahwa orang tersebut tidak bisa kita dapatkan. Padahal mungkin saja dia adalah sosok yang kita bisa miliki asalkan kita percaya diri dan mau mendekat duluan. Apa ya kata-kata yang pernah aku dengar kalau percaya diri itu adalah seseorang yang mempunyai kepercayaan diri lebih tinggi adalah dia memiliki ketertarikan sendiri lah. Intinya begitulah kata-katanya. Nggak tahu sih kayaknya, tapi dalam penelitian juga begitu. Terus kebanyakan mereka itu adalah takut berkomitmen. Ya alasan lain yang membuat kita jatuh cinta pada seseorang yang tidak bisa kita miliki adalah karena sebenarnya kita takut berkomitmen. Kita merasa tidak mampu berkomitmen dengan berpikir bahwa komitmen bisa merusak mimpi pribadi kita. Mencintai seseorang yang tidak bisa kita miliki mungkin menjadi pengalihan akan ketakutan kita berkomitmen. Kita mengatakan bahwa kita mencintai orang yang tidak tepat, padahal sebenarnya kita sendirilah yang gak berani berkomitmen. Mungkin itu tadi adalah sedikit alasan kenapa orang banyak menyukai atau mencintai orang yang jelas-jelas kita tidak bisa miliki. Alasannya banyak, cuma yang paling menurut aku juga relate ya, mungkin dengan, nggak tahu sih kalau untuk kalian, tapi kalau menurut aku itu relate untuk aku karena saya pernah merasakan hal ini kepada ya kemarin-kemarin. Mungkin aku pernah merasakan hal ini, menyukai orang yang jelas-jelas kita tidak bisa miliki. Ada juga kok yang sebenarnya ini adalah suatu hal yang tidak semata hanya kita rasakan begitu saja, tapi hal ini juga menjadi perhatian bagi peneliti-peneliti dan ya elit daily di luar sana. Jadi bilang apa ya, kayak mereka juga penasaran mungkin dengan hal ini. So, mencintai adalah hak semua orang, yang sebenarnya wajar-wajar saja kamu mencintai seseorang dengan cara seperti itu. Akan tetapi kalau kamu merasa sudah mengganggu kesehatan jiwa dan seperti membuat stres, sedih dan depresi, ya setidaknya itu tidak baik dan menimbulkan emosi-emosi yang sekali lagi itu emosi yang negatif, karena itu menurut aku ya adalah fantasi yang sebenarnya menyenangkan tapi ya palsu. Ada rasa ketidaknyamanan terhadap diri sendiri. Ya, seseorang tenggelam oleh keraguan dan kebencian terhadap dirinya sendiri sampai melupakan sesuatu bahwa ia layak dicintai. Beberapa orang sangat terbiasa meragukan kelayakan dirinya sendiri dan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan mendapatkan sesuatu yang gagal didapatkan orang lain. Jadi yang terakhir adalah pada dasarnya naluri manusia memang lebih menghargai sesuatu yang tidak bisa dimilikinya meski ada pilihan yang lebih nyaman di depan mata. Seseorang pasti hampir selalu memilih untuk mengejar sesuatu yang mampu menguji adrenalinnya. Itulah penjelasan kenapa seseorang jatuh cinta pada orang yang tidak bisa dimilikinya. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini jika kalian suka. Share jika kalian merasa teman-teman kalian perlu ngedengerin ya bacot-bacot aku.
Terima kasih sekali lagi ya. Selamat mendengarkan.